Hello everyone, jumpa lagi dengan saya di TOEFL Online Preparation bersama Royal English. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal incomplete sentences untuk soal TOEFL ITB. Kita mulai dari nomor 1, silahkan di pause dulu, dikerjakan, kemudian kita nanti bahas bersama-sama. Kita mulai. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada preposisi of classical dance techniques within the United States. Ini adalah prepositional phrase. Berarti ini tidak kita anggap. Kemudian kita menemukan began ini sebagai verb. Maka nomor 1 kita membutuhkan subjek. Kalau A ini salah karena A ini adalah subjek dan verb. Kalau B, to teach atau to infinitive itu bisa menjadi subjek. Tetapi pada konteks ini to teach tidak bisa menjadi subjek karena kalau kita menggunakan to teach maka harus ada objek sesudahnya. Sedangkan dia diikuti oleh preposisi, maka harus kata benda. Tidak bisa menggunakan to. Kalau menggunakan to, contohnya misal to teach, ini saya hapus classical dance, itu baru bisa. Maka bisalah jawaban yang tepat adalah C, the teaching, dia adalah gerund sebagai subjek. Apa itu gerund? Gerund adalah kata benda yang dibentuk dari verb ing. Kalau yang D salah karena ini adalah subject verb. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Anda pause, dikerjakan, kemudian nanti kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di sini ada subjek Mason bees. Ini adalah subjek. Belong to ini adalah verb. Kemudian ada which ini adalah adjective clause yang diikuti oleh verb. Nah, kalau ada verb itu opsinya 2 ya. Dia diikuti oleh noun atau oleh noun clause. Nah, di sini ternyata ABCD-nya ini ada verb-verbnya ya, ada kata kerjanya. Maka indikasinya bukan sekedar noun, melainkan non-clause. Mana yang non-clause? Kalau kita menjawab A salah karena do not reside, ini adalah verb. Verb ketemu verb nggak bisa, kecuali kalau ada kata sambung. Kemudian yang D, that do not reside, ini adalah adjective clause. Apa bedanya? Kalau adjective clause, dia habis conjunction diikuti oleh verb. Tapi kalau non-clause, dia diikuti oleh subject verb. Nah, di sini ada 2 non-clause. B sebagai non-clause, conjunction subject verb. Kemudian C, conjunction subject verb. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat konteksnya nih. Kira-kira mana yang tepat? Indicate when they do not reside atau indicate that they do not reside. Maka yang tepat adalah yang C sesuai dari konteks kalimat ini yaitu indicate that. Nomor 3, silahkan di pause lagi, dikerjakan, kemudian kita bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat long before the emergence of recorded manuscript. Ini bukan pola subject verb, berarti ini tidak kita anggap. Kemudian their folklore and epics through oral narration transmitted. Transmitted di sini dia bukan sebagai verb. Apa? Dia sebagai participle. Dari mana tahu?
Karena kalau dia sebagai verb, maka dia akan diikuti oleh objek. Contoh ya, misal it transmitted sound. Misal seperti ini. Jadi ini subjek, ini verb, ini objek. Karena ada kata benda di belakangnya. Tapi ternyata setelah transmitted di sini, dia adalah preposisi. Ya. Berarti ini bukan sebagai objek, maka dia sebagai participle. Maka karena di sini dia sebagai participle, nomor 3 membutuhkan subject verb. Jawabannya apa? Yang A, individuals, ini subjek, documented, ini verb. Kalau B, documented individual, bukan ya. Individuals documented accounts juga tidak tepat. Karena dia adalah noun. Individuals who preserve records, ini juga tidak tepat. Karena dia bukan pola subject verb. Nomor 4, silakan di-pause lagi, dikerjakan, kemudian kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di sini ada the field of biological morphology. Ini adalah subjek ya, sampai sini. Kemudian kita menemukan constitutes, ini adalah verb. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb. Nah, constitutes itu adalah verb transitif. Transitif adalah verb yang membutuhkan objek. Makan, minum itu butuh objek, ya. Karena dia transitive verb, maka di sini membutuhkan objek. Mana objek yang tepat? Objek yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini ada adjective, kemudian di sini ada noun. Kalau yang B, for, ini preposisi. Preposisi nggak bisa jadi subjek. Kemudian, the premise that defines for. Ini nggak pas. Defines for itu nggak ada. Oke? Kemudian the fundamental theoretical, ini dua-duanya adalah kata sifat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Next, nomor 5. Di-pause lagi, dikerjakan, kemudian kita bahas. Oke, sekarang kita lihat nomor 5, although. Ini adalah conjunction. Historical accounts, ini adalah subject. Suggest, ini adalah verb. Jadi ada conjunction, ada subject, ada verb. Objeknya, dia berupa non-clause. That, conjunction, the early settler subject, disembarked, ini adalah verbnya. Berarti karena sudah ada conjunction subject verb, maka di sini membutuhkan subject verb. Belum ada verbnya lagi kan? Maka jawaban yang tepat adalah yang C. There is no an absence of verified archival records to support this assertion. Kalau no, bukan, karena no ini bukan subject verb. B juga bukan subject verb. D, ini ada conjunction, ya. Padahal di sini sudah ada conjunction. Jadi jadinya nanti redundant atau pengulangan. Oke, nomor 6. Silahkan Anda lihat, kemudian dikerjakan, kemudian kita akan bahas bersama. Oke, sekarang kita lihat di sini ada despite. Despite itu adalah kata sambung yang tidak diikuti oleh subject verb. Its resemblance to aquatic creatures, ini tepat ya karena dia adalah noun phrase. The whale ini adalah subject, is ini adalah verb. Risk ini juga verb. Ada kata sambung n. Berarti sesudah subject verb tidak mungkin diikuti oleh subject verb lagi, ya. Jadi nggak mungkin diikuti oleh subject verb lagi. Maka mana jawaban yang tepat? Kita lihat yang A. An oxygen dependent mammal that. Ini nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena that sama n itu kata sambung, berarti double kata sambung.
Kemudian yang tepat adalah yang B. The whale is a mammal that conjunction inhales ini verb, air ini adalah object. Kalau yang C, a mammal that utilize atmospheric gases, ini tidak pas ya. Kemudian jawaban yang D, that a mammal requires air, ini juga salah karena that a mammal requires air itu menjadi non-clause, sedangkan di sini dia bukan pola non-clause. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dia menggunakan adjective clause. Nomor 7, silahkan dilihat, dikerjakan, kemudian kita akan bahas. Oke, sekarang kita lihat condensation ini adalah subject sampai particles. Oke. Experiences ini adalah verb. Sudah ada subject, sudah ada verb. Nah, ternyata nih di pilihan A, B, C dia ada conjunction, ya kan? Ada conjunction, ada conjunction, ada conjunction, ada conjunction. Berarti nanti indikasinya adalah subject verb. Di sini isinya adalah verb, conjunction, subject. Kurang VCS. Mana yang VCS? A. Ini conjunction, bukan V. Ya. Kemudian forms, ini verb. When, conjunction. Water, vapor, ini subject. Oh, berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa nggak yang C? Ini verb. Vapor, water, ini subject. When. Word ordernya nggak pas ya. Kemudian vapor forms when water, ini juga sama, word ordernya berantakan. Oke, sekarang nomor 8. Di nomor 8 kita lihat ada the metropolis of Portland. Ini adalah subject. Kemudian ada koma, ada is situated. Ini adalah verb. Sudah ada subject verb, berarti di antara dua koma ini adalah apositif. Apa itu apositif? Apositif adalah keterangan yang menjelaskan subject. Kita lihat A. Which ini adalah adjective clause. Adjective clause itu bisa digunakan dalam apositif, tetapi di A ini dia kurang adanya verb. Harusnya adalah which is means largest city. Harusnya itu ya. Berarti A ini salah karena kurang verb to be. Kemudian means largest city where. Ini ada conjunction tapi tidak ada verbnya. Berarti salah. Kemudian C is means largest city. Ini juga salah karena apositif tidak boleh menggunakan verb. Maka jawabannya ada yang D, means largest city. Jadi dia berupa non-phrase, tidak ada verbnya. Next, nomor 9. Oke, kita lihat nomor 9 di sini ada Mars, ini adalah subject. Ada koma, berarti ini adalah apositif. Often designated as. Designated ini adalah participle. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan to be, ya, dan dia langsung menggunakan verb 3. Kemudian acquires ini adalah verb, ya. Jadi sudah ada subject, sudah ada verb. Kita lihat ya. Its distinct coloration from accumulation of ferric oxide and additional mineral deposits. Ya, di sini kan ada verb-verbnya nih. Cover, are covered, they covered. Ini kan semuanya verb. Berarti butuh kata sambung. Ternyata semuanya adalah kata sambung. Ya. Tapi kita eliminasi dulu kata sambung yang salah. Kata sambung yang salah adalah DN. Kenapa N salah? Karena N itu digunakan untuk menggabungkan dua hal yang sama. Di sini ada deposits, ini adalah noun. Covered, ini adalah noun.
Jadi ada noun sama, ini verb ya, ini verb. Jadi ada noun sama verb, nggak sama berarti salah. Kemudian yang C, that they cover, ini adalah subject verb. Nah, they di sini dia menggantikan deposits. Nah, kalau seperti ini jadinya adalah redundant. Apa itu redundant? Redundant adalah pengulangan kata yang tidak perlu. Contoh nih, saya menuliskan kayak gini. Tom, he is a teacher. Misal seperti ini. Di sini ada redundant. Apa redundantnya he? He ini nggak perlu karena sudah ada subject Tom. Nah, jadi ini they ini nggak perlu karena sudah ada deposit. Berarti salah. Kalau in which are covered, ini maknanya yang salah ya. Kenapa? Karena ferric oxide sama mineral deposit itu mereka menutupi, bukan ditutupi. Maka jawabannya yang tepatlah A, that cover, yang menutupi seluruh permukaan. Terakhir nomor 10. Silahkan di pause, dikerjakan dan kita bahas bersama. Oke, sekarang kita lihat number 10. The 1903 motion picture Great Train Robbery. Ini adalah subject, was ini verb. Kemudian in which ini adalah adjective clause ya, conjunction. Dia diikuti oleh subject, the archetypal storyline of wrongdoing and subsequent justice. Di sini ada story. Story itu apa? Cerita. Nah, kalau dalam film, cerita itu apakah was employed, digunakan, to be employed akan digunakan, utilize, menggunakan, kemudian had employed, dia juga menggunakan. Nah, yang tepat di sini adalah pasif karena cerita itu digunakan, maka jawaban yang tepatlah yang A, was employed. Kalau B ini akan digunakan, nggak pas ini ya. The in which to be employed nggak pas, harusnya verb. Utilize ini verb, tapi dia verb aktif, jadi nggak pas ya. In which the justice utilize nggak pas, harusnya apa? Was employed, ini yang pas. Had employed juga sama, dia sama sih dengan utilize, tapi dua-duanya adalah kata kerja yang aktif. Sedangkan konteks di sini yang digunakan adalah pasif. Oke? Nah, ini pembahasan 10 soal TOEFL untuk yang incomplete sentence. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semoga semuanya bisa belajar dari video pembahasan di soal TOEFL ITB bersama Royal English. Terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya.